Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda karyawan, Anda sedang di PHK, atau bahkan mungkin Anda belum dibayar sesuai dengan UMK. Apa yang bisa dilakukan? Kebetulan tadi ada yang curhat ke saya. Jadi seorang karyawan ketika di PHK tidak bisa diberikan pesangon, lalu pada saat dia bekerja tidak diberikan upah sesuai UMK, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa cara. Ketika Anda bermasalah dengan perusahaan, Anda sebagai karyawan bermasalah dengan perusahaan, ya itu bisa mengajukan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Misalkan berada di Kabupaten Malang, yang mengajukan ke Disnaker Kabupaten Malang atas permasalahan tersebut. Namanya sengketa hubungan industrial. Itu bisa dilakukan juga secara bipartit. Ya, nanti dilakukan pertemuan sendiri antara pengusaha, pihak perusahaan dengan pihak pekerja atau karyawan, atau secara tripartit, ya, dengan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, ya. Bisa pemerintah, bisa perkumpulan dari yang ditunjuk masing-masing pihak, ya, disepakati oleh masing-masing pihak, misalkan oleh Kadin, Kamar Dagang Indonesia, ya, atau oleh serikat pekerja pihak ketiga yang ditunjuk pihak masing-masing pihak, atau misalkan pihak dari pemerintah itu provinsi, Disnaker provinsi, ya, atau Disnaker daerah, tripartit. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, bisa mengajukan alternatif lain, bisa mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Misalkan pada saat masuk saudara ada perjanjian bahwa nanti ketika menduduki jabatan ini, ya, atau pada saat awal ke training kerja itu upahnya sekian, tapi pada saat menjadi pegawai tetap sekian, pada saat menduduki jabatan sekian. Nah, kok tidak sesuai, nah itu disampaikan semua, dan nanti akan dipanggil oleh mediator, konsiliator, atau arbiter sesuai dengan yang saudara pilih tadi, mau milih kemana. Nah, kalau mediator itu mediatornya disediakan oleh Disnaker. Biasanya mediasi dilakukan di kantor Disnaker. Jadi para pihak dihadirkan, nanti pegawai Disnaker yang sebagai mediator akan membantu, ya, membantu mendamaikan saudara, begitu. Nah, dalam hal mediasi hubungan industrial ini, itu posisi Disnaker sebagai penengah, posisi mediator dari Disnaker itu sebagai penengah. Dia tidak memihak, ya. Dia menyaring pendapat para pihak, permasalahan para pihak, ya. Kemudian dia menanyakan maunya apa, posisinya seperti apa para pihak tersebut, ya. Lalu dia berusaha mencari interestnya, menggali apa sih pokok tujuan permasalahannya, bisa tidak dengan alternatif, kan gitu. Ada tidak yang bisa ditemukan titiknya, itu kewenangan dari mediator. Nah, setelah ada ditemui, maka diajukan, ada kesepakatan, ya, perjanjian bersama diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk ditetapkan di sana menjadi akta perdamaian, ya. Nah, di situ bagaimana konsiliasi juga hampir sama saja, konsiliasi, arbitrasi sama saja, cuma penyebutan dan acaranya sedikit berbeda, itu saja, ya.
Nah, kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian bersama, bagaimana? Ya, sengketa tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Di mana letaknya Pengadilan Hubungan Industrial? Pengadilan Hubungan Industrial itu terletak di kabupaten atau kota provinsi, ya, ibu kota provinsi. Itu misalkan kalau di Jawa Timur di Surabaya, ibu kota provinsinya di mana? Ya, di mana? Di Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Betul. Sengketanya diajukan di sana. Berikut nanti rekomendasi dari mediator atau konsiliator diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Diajukan di situ pada PHI. Ya. Nanti di situ ada acaranya sendiri. Acaranya sama seperti persidangan perkara perdata biasa. Cuma perbedaannya tidak ada lagi mediasi di pengadilan, ya, yang didampingi atau dibantu oleh mediator karena sudah dilakukan mediasi di Snaker tadi. Nah, kalau tidak ada rekomendasi dari mediator, ya, maka Pengadilan Hubungan Industrial biasanya akan menolak perkara tersebut. Mediasi, silakan mediasi. Berapa lama jangka waktunya perkara tersebut bisa diajukan? Maksimal 1 tahun. Begitu ya, diajukan untuk berperkara. Dari perkara tersebut diketahui diajukan ke Disnaker maksimal 1 tahun untuk menjadi perkara di hubungan industrial. Ya, demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar atau konsultasi, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.